Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB, dimanapun berada, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dani di podcast Teras EB. Nah, Sobat EB, nggak kerasa banget nih. Sekarang kita udah mau masuk ke liburan akhir tahun. Ngomong tentang liburan akhir tahun, biasanya masyarakat tuh pasti menggunakan momen tersebut untuk berkunjung ke destinasi wisata. Tetapi di tengah pandemi kayak gini, kira-kira bisa nggak ya berkunjung ke destinasi wisata? Nah, seperti biasa di podcast Teras EB, saya nggak akan sendirian. Di sini sudah hadir Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Bapak Muhammad Agus Setiawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, terima kasih banyak sudah hadir dan berkunjung di Teras EB. Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Kita ya dalam kebetulan bertugas di Dinas Pariwisata. Nah, kondisi saat ini seperti yang diketahui, kita dalam masa pandemi ya. Pandemi. Nah, tugas Dinas Pariwisata itu pada dasarnya itu adalah peningkatan PDRB, jadi kontribusi produk domestik regional bruto terhadap dari sektor pariwisata. Jadi ada target-targetnya itu. Kalau di kita di pariwisata itu alhamdulillah dari pimpinan kita, Pak Gubernur, Pak Wahidin Halim, Pak Andika, Pak Wakil Gubernur, dan dari yang terhormat dari DPRD, Dewan Perwakilan, itu yang di Perda nomor 7 tahun 2017 itu kan tentang rencana pembangunan di Provinsi Banten ini dari tahun 2017 sampai 2022. Di situ sudah pariwisata itu harus ngapain, itu sudah ada gitu. Jadi udah ada kejelasannya, dan apalagi juga kita juga di Banten ini sudah ada Perda 6 tahun 2019 kemarin, itu Perda 6 itu tentang rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Banten dari tahun 2019 sampai 2025. Jadi di situ kita sudah jelas. Jadi apa yang harus dilaksanakan? Yang harus dilaksanakan itu target utamanya itu PDRB. Itu di Perda 6 itu di awal itu itu kan ditargetkan ya, itu targetnya itu nanti sampai 2025 itu target perdanya itu 3,19 itu. 3,19. Jadi selama 2017 itu kita ada 284 terus target nanti terakhir itu 3,19 itu PDRB-nya yang harus dari pariwisata. Nah, untuk mencapai itu bagaimana? Itu yang jelas untuk PDRB itu kan dari berapa sih uang yang beredar di Banten ini, itu apa kegiatan ekonominya itu. Lah, dari sektor pariwisata itu adalah otomatis dari kunjungan wisatanya, kunjungan wisata. Jadi baik itu Nusantara maupun mancanegara, itu kunjungan wisata. Nanti kan di situ ada pengeluaran dan sebagainya. Di samping pengeluaran wisatawan, juga di situ juga investasi terkait dengan pariwisata. Berapa sih investasinya itu? Jadi terus nanti juga berapa pengeluaran pariwisata yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan untuk pembiayaan untuk dinas pariwisata ini juga menambah beredarnya uang di masyarakat. Jadi itu untuk itu. Nah, cuman untuk meningkatkan kunjungan wisata, untuk biar wisatawan nyaman, itu kan perlu adanya destinasinya harus dipersiapkan. Itu destinasinya. Makanya strategi yang pertama adalah pengembangan destinasi. Pengembangan destinasi. Terus yang kedua, destinasi kita kan juga harus itu
industrinya, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, di samping destinasi juga industrinya, misalkan kayak perhotelannya, kayak rumah makannya, terus tentang kulinernya, itu juga industri pariwisatanya dan ekonomi kreatifnya. Nah, setelah industri pariwisata dan ekonomi kreatifnya, terus juga yang di dalam industri pariwisata itu kan ada SDM-nya, orangnya juga perlu kita bina. Jadi industrinya bagaimana mengembangkannya, orangnya juga bagaimana kita kembangkan supaya industrinya bisa berkembang. Itu di samping itu juga apa sih di Banten ini yang menarik apa? Nah, itu kan perlu adanya pemasaran gitu. Jadi untuk katakanlah untuk destinasi ya, meskipun sekarang ini di masa pandemi gitu. Jadi kalau kami dengan teman-teman atau pelaku industri atau SDM pariwisata khususnya, bahwa masa pandemi ini memang untuk pariwisata itu tadinya itu kan PDRB itu harus ada kunjungan wisata itu untuk meningkatkan PDRB. Jadi semakin banyak kunjungan wisata, PDRB-nya akan naik. Nah, di masa pandemi ini kalau kunjungan wisata atau berkerumun itu kan nggak sesuai dengan protokol kesehatan kondisi saat ini gitu. Nah, enak sekali saya berarti yang targetnya tadi harus meningkatkan kunjungan wisata. Sekarang kalau banyak berkerumun itu nggak sesuai PDRB, berarti tinggal tidur. Gitu. Nah, tapi bukan itu. Justru inilah kalau tidur, kalau ini, wah ini hambatan buat kita, ini masalah buat kita gitu. Akhirnya tidur. Pelaku pariwisata juga tidur, jadi nggak akan ada aktivitas gitu. Ya, nah, cuman itu tadi kami ke teman-teman itu kalau saya misalkan setiap ada kesempatan, katakanlah dengan Pak Darwis, dengan teman-teman industri pariwisata itu, bahwa kondisi saat ini itu adalah peluang untuk kita dalam mengembangkan pariwisata. Benar banget Pak ya, ngomongin tentang peluang pariwisata. Jadi ini bukan suatu hambatan, tapi ini adalah peluang. Kita sebagai warga negara Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita yakin adanya Tuhan yang Maha Esa, adanya Allah. Apalagi kita di Banten itu berakhlakul karimah itu ya. Kita kan yakin benar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jadi kondisi semacam ini itu kan juga nggak mungkin tanpa seizin Allah. Jadi ini tetap itu. Nah, kita harus yakin bahwa ini semua itu adalah ada hikmahnya. Allah menjadikan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Insya Allah ada hikmahnya. Mungkin yang kita rasakan mungkin ini kok kayak gini seolah-olah itu, tapi ini ada hikmahnya itu. Saya kasih contoh misalkan dalam menyikapi sesuatu, jangan pada saat terjadi kita berpikiran negatif itu. Suatu contoh misalkan ketika kita misalkan mau ke Jakarta ke suatu tujuan ya gitu, di perjalanan udah macet, AC-nya mati. Kalau kita menanggapinya secara negatif, waduh gerah ini dan kondisi nggak nyaman lah, sehingga kita berpikiran negatif terhadap suasana ini, yang pertama akan menyebabkan lingkungan juga menjadi resah gitu. Yang kedua dalam mencapai tujuan juga akan terhambat, bahkan akan ada masalah yang baru gitu. Jadi ada masalah yang baru, ya tujuannya nggak tercapai. Suatu contoh masalah yang baru karena kita ngeluh, kegeran dan sebagainya, dalam kondisi macet dan sebagainya, tahu-tahu mobil di depannya karena kita nggak konsentrasi ketabrak, itu nambah masalah lagi, sehingga tujuan juga nggak akan tercapai. Nah, kalau kita berpikiran positif bahwa AC mati itu masalah, tapi kalau kita berpikiran positif AC mati itu bukan masalah, alhamdulillah AC mati itu kita sulit untuk keluar keringat, tapi dengan adanya AC mati kita insya Allah keluar keringat, kita tambah sehat. Nah, kalau kita menanggapi secara positif bahwa kondisi ini adalah ada hikmahnya, contohnya bisa keluar keringat, terus akhirnya menjadi
jadi lebih sehat. Nah, kita itu kondisinya nyaman. Ya. Insya Allah karena kondisi nyaman, tujuan yang akan kita capai juga akan tercapai. Ya, betul Dan banget. permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa terabaikan. Nah, ini dalam kondisi pariwisata itu terutama terkait dengan pengembangan pariwisata itu ya targetnya kunjungan wisata, kalau pariwisata harus meningkatkan kunjungan wisata. Kalau meningkatkan kunjungan wisata nggak sesuai PSBB itu ya udah tidur. Bukan gitu, tapi kita harus ini bahwa ini adalah peluang, kesempatan kita. Peluangnya apa? Yang pertama, destinasi kita benahin. Destinasi kita melakukan pembenahan destinasi. Suatu contoh misalkan, oh ini kok destinasi ini nggak ada toilet. Dibantu toilet. Cara bantunya gimana supaya nggak menyalahi aturan? Dicari prosedur-prosedurnya. Kita membantu ke kelompok sadar wisata hibah itu. Nah, kita di tahun ini juga ada beberapa hal semacam itu yang kita lakukan untuk perbaikan destinasi gitu. Terus juga SDM-nya, masyarakatnya juga kita motivasi, kita kembangkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita motivasi bahwa saat ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki kita tabayun, evaluasi apa yang kurang itu. Jadi kita perbaiki kondisi kita, katakanlah di kelompok sadar wisata di destinasinya sabta pesonanya ditingkatkan itu. Terus di di industrinya kita kembangkan, kita kasih wawasan bahwa ini itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kualitas di industri itu. Misalkan di industrinya itu, industrinya dilengkapi atau usahakan sehingga industri itu, katakanlah perhotelan, rumah makan, sesuai dengan standar CHSE. CHSE itu tentang kesehatan, tentang keselamatan, tentang lingkungan. Jadi CHSE-nya itu. Dan sekarang kebetulan juga baru pendaftaran sertifikasi CHSE. Baik. Itu. Bapak, ini menarik banget ya apa yang tadi Bapak sampaikan. Tadi sudah mengulas secara umum bagaimana strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata di tengah pandemi kayak gini gitu kan. Tadi juga ada beberapa yang menarik. Jadi kita harus mengambil hikmahnya. Di tengah pandemi ini. Oh, ternyata destinasi bisa dibenahi. Kemudian sumber daya manusia juga bisa dilakukan pembinaan, industrinya dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan saya mau bertanya nih Pak, kira-kira untuk agenda pariwisata di 2021 nih, Dispar Banten kira-kira bagaimana nih Pak untuk agenda di 2021? 2021 seperti kita yang kami sampaikan bahwa kita itu di dalam pelaksanaan tugas itu udah ada acuan-acuannya, udah ada arahan-arahan jadi oleh pimpinan kita baik di RPJMD maupun di Perda. Agenda 2021 tetap juga kita melakukan pembenahan destinasi, pembinaan terhadap industri pariwisata, terhadap SDM pariwisata, juga terhadap pemasarannya. Di samping itu juga tata kelola pemerintahannya. Tata kelola pemerintah itu yaitu katakanlah tentang SDM dalam arti SDM aparatur di internal kita, tentang pengelolaan keuangannya, tentang pemakaian aset-asetnya dan sebagainya hingga efektif efisien. Nah, sama itu agenda-agendanya, cuman bedanya itu apa yang akan dilakukan. Suatu contoh misalkan dalam hal katakanlah kita misalkan dalam pembinaan SDM, kalau yang kita anggarkan ya kita tetap melakukan misalkan pelatihan atau pelatihan nanti tujuannya agar mereka bisa tersertifikasi itu. Jadi untuk pelaku pariwisata kita bina, setelah kita bina kita usahakan untuk sampai dengan kesertifikasinya. Nah, cuman bedanya kita tetap
melihat atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi untuk kondisi sekarang ini kita juga katakanlah ada semacam pembinaan itu karena kita kondisi COVID, kita harus menerapkan protokol kesehatan itu, dan kita juga tetap yang paling utama adalah kesehatan. Jadi ya ekonomi penting, tapi keselamatan masyarakat itu yang paling utama itu. Jadi tetap harus bisa kita melaksanakan yang diarahkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita PSBB ya harus PSBB. Caranya gimana? Kita misalkan dalam hal pembinaan ke SDM pariwisata, kalau tadinya katakanlah yang meskipun kita anggarkan itu katakanlah mereka kita kumpulin suatu tempat, terus mereka kita bina, karena kondisinya PSBB, maka ya kita harus mencari jalan keluar, misalnya dengan cara virtual. Jadi kegiatan masih tetap dilaksanakan, SDM pariwisata tetap masih dibina, cuman caranya dengan virtual. Di sini justru akan banyak yaitu tadi yang kalau kita berpikiran positif ada hikmahnya. Hikmahnya antara lain tadinya nggak terbayang, sebelum ada COVID nggak terbayang. Apakah kalau nggak bertemu secara langsung, bertemu secara offline itu kita bisa menyelenggarakan pembinaan? Tadinya nggak terbayang. Sekarang justru ternyata bisa secara online, dan ternyata juga lebih fleksibel. Kalau yang dulu misalkan kita melakukan kegiatan, narasumbernya kebetulan ada acara lain misalkan di Surabaya atau mungkin di Bali dalam hari yang sama misalkan. Tapi justru di masa pandemi ini ternyata yang tadinya hambatan malah nggak ada hambatan. Misalkan ada narasumber yang dari kementerian, pas kita ada acara dia di Bali, di acaranya di sini, tapi masih secara virtual masih bisa mengikuti. Tapi kalau yang dulu enggak, soalnya kita belum belum melaksanakan secara online. Ini hikmah-hikmahnya. Jadi kita yakin bahwa ini semua ada hikmahnya, Betul banget ya Pak ya. Tadi hikmahnya banyak banget, dan kita semua percaya bahwa di Spar Banten terus melakukan inovasi. Contohnya tadi kalau misalnya biasanya ada pembinaan itu secara tatap muka di tengah pandemi, bukan berarti menghilangkan pembinaan, tetapi pembinaannya dilakukan inovasi. Ada inovasi virtual dan yang lainnya. Dan ini juga sangat menarik ya, dan kita doakan bersama nih, semoga di Spar Banten tetap menjadi kalau di Chandra di Muka untuk kemajuan pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Banten. Nah, Bapak, kira-kira nih sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, ada nggak sih himbauan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman nih di tengah pandemi ini, bagaimana bisa berwisata secara aman, tetap bisa menikmati destinasi wisata yang ada di Banten, tetapi juga turut serta untuk menekan angka atau laju dari penyebaran COVID-19. Kalau untuk dikatakan nanti menjelang akhir tahun dan sebagainya, biasanya banyak kunjungan. Himbauan kami itu taati himbauan pemerintah, taati kebijakan pemerintah dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, himbauan pemerintah itu taati. Soalnya pemerintah melaksanakan mungkin larangan atau itu karena sayangnya kepada masyarakat. Itu. Jadi ini semua adalah demi manfaat secara totalitas. Jadi kalau kita berpikiran cuma diri sendiri, mungkin wah ini kok saya mau gini nggak boleh, mau gini nggak boleh. Tapi pemerintah yang jelas itu sayang kepada masyarakat, pengen masyarakatnya itu aman, selamat. Jadi apapun nanti kebijakan pemerintah itu harus ditaatin. Yang jelas kebijakan pemerintah itu cara pandangnya secara totalitas, secara keseluruhan. Dan kami juga belum bisa memprediksi apakah nanti itu kondisinya itu COVID masih begitu berlanjut atau udah permasalahan akan ringan atau mungkin juga sudah selesai. Kami nggak
belum ngerti. Ya. Tapi yang jelas pemerintah ambil kebijakan, ambil keputusan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi bisa juga sekarang dilarang. Oh, ternyata dari segi data yang ada, dari kondisi yang ada sudah memungkinkan untuk misalkan new normal dan sebagainya gitu. Jadi mengikuti mentaati anjuran pemerintah terutama untuk protokol kesehatan dengan pandemi ya. Gitu. Baik Bapak, tadi sudah sangat jelas banget nih apa yang disampaikan oleh Bapak untuk teman-teman yang sekarang nonton podcast kami. Jangan lupa nih kalau misalkan kalian berkunjung ke destinasi pariwisata yang ada di Banten, tetap taati protokol kesehatan agar bisa menikmati destinasi juga tetap aman Pak ya. Baik Bapak, nggak kerasa banget nih ternyata kita sudah berada di penghujung podcast hari ini Pak. Kami ucapkan makasih banyak nih Pak Agus sudah datang berkunjung ke podcast Teras EB. Kita tentu mendoakan semoga pandemi ini cepat selesai Pak ya, agar masyarakat juga bisa secepatnya menikmati destinasi yang keren-keren yang ada di Banten. Baik teman-teman yang sekarang masih nonton, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengunjungi dan juga mengikuti media sosial yang kami miliki. Di Instagram ada @visitbanten.id atau teman-teman juga bisa mengunjungi Twitter, Facebook, dan website yang kami miliki. Tetap jaga kesehatan dan Pak Agus sekali lagi terima kasih banyak. Kita akhiri podcast di hari ini. Teman-teman terima kasih banyak. Saya Dani. Kita tutup podcast Teras EB hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.